Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, sahabat mendengar Radio Kang Asep dimanapun berada saat ini, atas izin Allah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program siaran Radio Kang Asep Web ID ya. Yang kali ini adalah kita berada dalam program khusus yaitu Pekan Moderasi Beragama. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik ya. Menurut menarik, mengapa? Karena ini bertepatan dengan hari kemerdekaan kita 17 Agustus ya, tahun 1045 ya. Sudah 76 tahun ya kita merasakan kemerdekaan ya, dan tepat kemarin di tanggal 17 Agustus 2021 seluruh bangsa Indonesia merayakan dengan caranya masing-masing, tapi yang pasti mempunyai satu tujuan, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai ungkapan rasa terima kasih ya kepada para pejuang yang sudah berjuang ya begitu luar biasa. Baik sahabat pendengar semua dimanapun sahabat berada saat ini, tema yang kita angkat kali ini adalah 7 cara lebih mencintai tanah air untuk generasi milenial. Alhamdulillah ya, khususnya bagi kaum muslimin 17 Agustus kemarin sudah merayakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada para pahlawan yang sudah berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan hari ini kita juga akan menambah kebahagiaan kita, rasa syukur kita dengan mencoba membahas sebuah tema, sebuah judul ya, 7 cara lebih mencintai tanah air untuk generasi milenial. Baik sahabat pendengar dimanapun sahabat berada saat ini, sebelum kita mulai program radio kita malam ini, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari kita awali dengan membaca salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga Allah yang maha menatap, Allah yang maha melihat, menjadikan kita menjadi hamba-hambanya yang benar-benar bisa merasakan kebahagiaan ya, benar-benar menjadi hambanya yang bersyukur ya. Baik, bagaimana sih buat generasi milenial nih ya? Tidak terasa negara kita tercinta sudah berusia 75 tahun ya. Kalau disamakan dengan rumah saya mungkin sudah mapan ya, 76 tahun ya. Nah, kenikmatan bisa kita rasakan saat ini tidak lepas dari kegigihan para pejuang yang melawan penjajah sampai akhirnya negara kita bisa merdeka. Kita semua patut bersyukur ya sahabat semua, kita tak harus angkat senjata untuk menjaga perdamaian seperti para pejuang di masa lalu ya. Dengan cara yang lebih mudah kita juga bisa menunjukkan rasa cinta kepada tanah air ya. Sebagai generasi muda kita memegang peranan penting untuk menjaga negara ini ya. Apalagi masa pandemi ini ya masih mewabah di negara kita. Baik, yang pertama apa sih? Yang pertama agar kita lebih mencintai Indonesia ya, tanah air kita. Yang pertama kita harus bangga nih memakai produk asli buatan Indonesia. Weh, jangan salah loh, produksi Indonesia nggak kalah keren dengan buatan luar negeri ya. Jadi kita harus bangga nih memakai produk buatan dalam negeri ya. Ini harus nih sebagai ungkapan ikhtiar kita ya, sebagai bukti bahwa kita cinta kepada tanah air ya. Tas, sepatu atau baju, bahkan produksi dalam negeri sudah diekspor ya ke luar negeri ya. Nah, dengan bangga memakai produk buatan Indonesia, kita sudah ikut serta memajukan perekonomian dan lebih menghargai produk buatan negara sendiri. Coba dilihat kaosnya, coba dilihat kaosnya, sudah mereknya merek dalam negeri belum? Masya Allah. Terima kasih buat para sahabat semua yang sudah memakai produk-produk dalam negeri. Ya Masya Allah ya. Baik sahabat semua, kita yang kedua ya,
Yang kedua, kita harus menjaga dan merawat kebersihan lingkungan bersama. Gampang kan? Gampang. Caranya pastikan setiap sampah yang kita produk nih tidak kita buang sembarangan. Bahkan yang keren itu kalau kita bisa mengubahnya menjadi apa? Menjadi barang manfaat, menjadi barang berguna. Itu lebih keren ya, lebih keren. Ya, lebih keren. Jadi kalau bisa nih semua sampah yang ada ini tidak mengotori lingkungan kita ya sahabat semua. Nah, jadi memang sederhana nih ya, walaupun sepele, nyatanya menjaga kebersihan lingkungan itu masih susah ya. Kita aja sendiri, jujur kalian saja sendiri ya. Kalau buang sampah di mana? Ya paducong bae. Ya, aduh baik ya. Nah, menjaga dan merawat lingkungan bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi masyarakat juga ikut berperan untuk menjaganya bersama-sama. Yuk mulai sekarang sebagai bentuk kesadaran diri kita menjaga kebersihan ya. Jangan buang sampah sembarangan ya, sembarangan. Nah, yang ketiga, ini yang penting nih. Kalau kita ingin menunjukkan rasa cinta tanah air, yang ketiga itu tidak menyebarkan ujaran kebencian atau hoax. Berita-berita hoax itu nggak boleh. Kita jangan mudah men-share apa yang kita terima di WA group misalnya ya. Kita harus cerdas ya. Kita harus cerdas menerima informasi, karena kalian adalah anak-anak terpelajar, kalian kan menuntut ilmu. Jadi kalau mendapatkan berita-berita jangan langsung diterima, tapi dilihat dulu benar nggak nih berita ini. Kan sekarang mudah untuk bisa mengetahui kebenaran sebuah berita, itu sangat mudah ya. Artinya kita bisa cross check ya, kita bisa ini. Jadi jangan sampai kita termakan ya, atau bahkan menjadi bagian yang menyebarkan berita-berita hoax ya. Karena mengapa? Kita kan sangat akrab dengan internet ya. Namun ya internet itu kan ada sisi positif, ada sisi negatifnya ya. Nah, internet juga bisa menjadi sarana tuh untuk menyalurkan rasa cinta kepada Indonesia ya. Artinya apa? Contohnya tidak melakukan ujaran kebencian ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang senang menyebarkan berita hoax ya. Ujaran kebencian yang menghasut ya, menjelek-jelekan orang lain, please deh. Itu bukan gua banget. Bukan lu juga kan. Masya Allah. Jadi please para pendengar semua dimanapun para pendengar berada, hati-hati kalau kita ingin men-share sebuah berita ya. Jangan asal-asalan baik aja padu baik bahasa Inggrisnya. Masya Allah ya. Kita harus cek dulu sumber beritanya sebelum kita posting ya ke akun media sosial yang kita miliki, atau tidak menyebarkan ujaran kebencian yang menyinggung hal sensitif ya. Jadi jangan sekali-kali kita menyebarkan hal yang menyinggung perasaan orang lain. Media internet ini bisa menjadi media ladang pahala buat kita dengan menyebarkan kebaikan ya, yang membuat orang tersadarkan, termotivasi, terinspirasi untuk melakukan kebaikan. Maka ketika orang tersebut melakukan kebaikan, kita pun akan mendapatkan kebaikan yang sama. Padahal mungkin kita sedang tidur ya, tapi nggak sengaja tuh ada teman yang membaca postingan kita dan dia terinspirasi untuk melakukan kegiatan itu. Akhirnya ketika teman kita melakukan kebaikan itu, kita pun mendapatkan kebaikan yang sama. Subhanallah ya, luar biasa. Kemudian yang keempat nih, salah satu diantaranya menghargai para seniman dengan tidak membeli kaset bajakan. Hore. Aduh. Nah itu ya. Aduh. Sahabat semua. Aduh, keselak. Dimanapun sahabat berada, mari kita mencoba ya menghargai para seniman ya, dengan membeli produk asli ya. Masya Allah. Nah itu ya, barangkali para sahabat semua dimanapun sahabat berada, menghargai para seniman dengan tidak membeli kaset bajakan. Ini juga bagian dari cara kita menunjukkan bahwa kita cinta tanah air ya. Kemudian taat lalu lintas saat berkendara di jalan. Yang kelima,
Nah sahabat, kalau ada lampu merah ya jadi terabas ya. Pastikan ketika lampu merah ya berhenti ya. Ingatkan jika Anda berkendaraan dengan orang tua Anda dan orang tua Anda melakukan pelanggaran, ingatkan ya, seperti itu ya. Jadi sahabat semua, disiplin berkendara itu bisa menjadi penyebab keselamatan bersama ya. Nah itu diantaranya. Yang kelima ya, jadi taat lalu lintas berkendara ya. Nah kemudian menikmati indahnya Indonesia dengan traveling ke pelosok negeri. Nah ini nih sahabat semua, dimanapun sahabat berada saat ini, jadi sekali-kali ini kalau kita punya rezeki boleh dong jalan-jalan ke pelosok negeri. Indonesia kan terkenal dengan keindahan alam dan budayanya yang luar biasa ya. Keindahan Indonesia begitu istimewa karena dilukis langsung oleh Yang Sang Maha Pencipta kan. Nah tentu sayang sekali kalau kita lewatkan keindahannya begitu saja ya. Jadi silakan, jadi kita jangan bangga dulu bisa keluar negeri tapi kita belum keliling Indonesia. Atau nggak usah jauh-jauh deh, udah pernah keliling Kerjati belum? Kuningan udah belum? Kuningan di sana juga banyak ya objek wisata. Dengan menikmati pesona Indonesia, rasa cinta dan sayang akan negeri akan tumbuh dengan sendirinya ya. Nah yang terakhir, taat ya, tetap menjaga persatuan dan kesatuan negara tercinta ya. Ini yang paling penting, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan pernah lupa bahwa semua negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Masa depan Indonesia ada di tangan kalian, para generasi muda ya, para pendengar setia yang masih muda-muda nih. Sebagai anak muda kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada ya. Jangan biarkan perbedaan itu terus membuat kita terpecah belah, tapi harus semakin kuat. Karena itulah yang membuat negara kita istimewa. Ingat loh ya, keberagaman yang ada itu membuat Indonesia menjadi istimewa di mata di dunia ya. Beraneka ragam makanan, beraneka ragam seni budaya, tarian, lagu, musik, kemudian agama juga yang berbeda-beda. Itu adalah sumber keunikan bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dipandang lebih oleh bangsa lain ya. Dan luar biasa nih, bangsa yang begitu besar ini kita bisa sampai dengan detik ini alhamdulillah tetap terjaga keharmonisannya ya. Karena itu mari sahabat semua ya, kita betul-betul menjaga keberagaman ini ya. Jangan sampai kita menjadi salah satu provokator ya. Ya hati-hati ya, kelihatannya memang sepele Anda menyebarkan berita hoax, nah itu bisa mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Kelihatannya sepele Anda buang sampah sembarangan, tapi ketika sampah itu menggunung dan menyebabkan banjir, itu akan menyebabkan penderitaan orang lain, dan itu akan menyebabkan kesengsaraan bangsa Indonesia ya. Karena bagi bangsa Indonesia, penderitaan di satu daerah akan menjadi penderitaan secara nasional ya. Kelihatannya sepele Anda membeli produk-produk dalam negeri, tapi itu justru dengan Anda membeli produk-produk dalam negeri, Anda sudah berjasa ya membangun perekonomian bangsa Indonesia ya. Ya, jadi kalau kita lebih bangga membeli produk-produk dalam negeri, berarti kita sudah menunjukkan kepada Indonesia bahwa kita adalah generasi muda yang istimewa ya, yang betul-betul tidak hanya di mulut saja cinta, tapi bisa membuktikan ya, bahwa saya mencintai Indonesia ya. Kemudian juga kita berjalan-jalan ya, berwisata ya, itu juga bisa meningkatkan rasa cinta ya. Di samping kita juga bisa menumbuhkan ya, bisa menumbuhkan perekonomian di tempat di mana kita kunjungi kan. Kita kan pasti melihat setiap kita main ke tempat wisata pasti ada orang-orang yang berjualan ya kan, penduduk sekitar yang menjajakan dagangan, entah itu makanan, entah itu kerajinan. Nah tentunya ketika kita membeli itu akan terjadi interaksi ekonomi yang tidak hanya bermanfaat bagi penduduk sekitar, juga akan menambah, memperkuat perekonomian Indonesia ya. Nah jadi sahabat semua, ketika kita juga taat ya di jalan ya, itu juga bagian dari ikhtiar kita untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia. Mengapa? Karena dengan tertib berlalu lintas, taat berlalu lintas, berarti kita sudah menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang tertib ya. Dan yang paling penting lagi adalah kalian sudah menunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak yang terpelajar ya. Nah sahabat semua,
Barangkali itulah 7 ikhtiar ya untuk yang menunjukkan kita cinta tanah air ya. Nah, yang pertama bangga, kita ulangi ya. Jadi 7 ikhtiar mencintai tanah air adalah yang pertama bangga memakai produk asli buatan Indonesia ya. Coba dicek sepatu yang Anda pakai buatan mana nih. Kalau ternyata buatan Cibaduyut misalnya, wah berarti Anda bener nih, Indonesia asli nih berarti Anda nih. Tapi baru satu ya. Nah, berarti Anda mencintai tanah air nih, bener. Kita lihat yang kedua. Sekarang sudah nih pakai produk dalam negeri, produk Indonesia. Nah, sekarang coba lihat, Anda suka nggak buang sampah sembarangan? Oh tidak Pak, itu bukan gaya saya. That is not my style. Gaya nemen ya, itu bukan gaya saya Pak. Gaya saya adalah menjaga lingkungan, merawat lingkungan, dan senantiasa memastikan bahwa lingkungan di sekitar saya bersih, terawat. Sudah 2 berarti Anda makin mendekati kesempurnaan sebagai generasi milenial yang cinta tanah air ya. Yang ketiga, setelah Anda memakai produk dalam negeri, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, kemudian Anda juga punya sikap mental yang bagus, karakter yang bagus, tidak menyebarkan ujaran kebencian atau berita hoax ya. Anda selalu men-share ya, mensaring ya. Anda selalu meneliti terlebih dahulu ketika ada informasi. Anda, pertanyaan yang pertama Anda akan ajukan adalah, benar enggak nih berita ini? Benar enggak nih? Nah, Anda akan mencari informasi yang mendukung ya. Nah, yang bisa memastikan bahwa berita ini benar atau tidak. Seperti itu ya, ketika kita mendapatkan sebuah informasi, jangan langsung ditelan bulat-bulat ya. Yang boleh apa? Tahu bulat. Jangan langsung ditelan bulat-bulat ya. Kalau mau nelan bulat-bulat, silakan. Tahu bulat ya, digoreng 500-an. Oh. Ya. Jadi pastikan sahabat semua, Anda jangan menjadi mata rantai penyebar berita-berita hoax, penyebar berita ujaran kebencian ya. Tapi dengan internet dan kemampuan internet yang Anda miliki, cobalah sebarkan kebaikan, cobalah sebarkan perdamaian, cobalah sebarkan keteduhan ya. Bukankah baginda Nabi teladan kita adalah rahmatan lil alamin yang senantiasa menebarkan perdamaian dan kedamaian ya. Jangan menjadi orang-orang yang hanya bisa mencela, hanya bisa membuat kerusakan. Nah, itu tidak enak ya, pasti nggak enak. Pastikan Anda di posisi menjadi orang-orang yang senantiasa menebarkan kebaikan ya. Nah, kemudian berikutnya, cobalah menghargai para seniman, diantaranya membeli produk mereka yang asli ya. Nah, itu ya. Jadi hindari produk bajakan ya. Kemudian taat berlalu lintas. Yang kelima ya, saat berkendara di jalan, Anda naik sepeda ya, gunakan jalur sepeda. Jangan pakai sepeda di tengah. Padahal itu bukan area car free day ya. Nah, Anda di tengah kan nggak boleh ya. Dan yang terakhir, yang keenam, menikmati indahnya Indonesia dengan traveling ke pelosok negeri ya. Silakan jalan-jalan kemana tuh ya, yang Anda mampu. Nggak usah jauh-jauh dulu, Kuningan aja dulu. Kuningan sudah belum? Have you ever been to Kuningan? Ya, mohon maaf nih Bapak sedikit menggunakan bahasa Inggris ya. Bukan berarti tidak mencintai bahasa Indonesia, tidak ya. Tapi ini juga bagian dari pergaulan internasional. Kita bisa menguasai bahasa luar. Nah, tapi tetap kita harus bisa menunjukkan jati diri kita yang sebenarnya. Nah, sahabat semua, traveling, kemudian terakhir adalah tetap menjaga persatuan dan kesatuan negara tercinta Indonesia ya. Nah, kalau kita bisa melakukan itu semua, maka insya Allah kita termasuk anak-anak generasi milenial yang cinta tanah air. Tak kuragukan lagi merah putihmu ya. Luar biasa. Tak kuragukan merah putihmu ya, luar biasa. Ketika Anda bisa menjaga persatuan. Gimana Pak? Saya kan masih muda cara menjaga persatuan. Dengan Anda rukun dengan teman Anda saja, itu berarti Anda sudah menjadi bagian yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ya. Anda nggak bertengkar sama teman ya, Anda nggak tawuran ya, Anda mencegah terjadinya pertengkaran, pertikaian ya. Itu sudah bagian dari ikhtiar Anda semua menjaga persatuan dan kesatuan ya gitu. Jadi pastikan ya Anda menjadi pengikat ya. Pengikat tali persatuan ya.
Jangan menjadi kelompok-kelompok yang memecah belah. Jangan ya, itu tidak enak ya, tidak enak sekali. Jadilah golongan-golongan yang senantiasa menyebarkan kedamaian, kebahagiaan ya. Ingat loh, salah satu amalan yang dicintai oleh Allah adalah memasukkan kebahagiaan kepada orang lain ya, khususnya kaum muslimin ya. Nah itu ya, jadi memberikan kebahagiaan kepada orang lain ya. Nah itu luar biasa, berikan kebahagiaannya pada orang lain, berikan kedamaian, berikan ketentraman ya, berikan kedamaian ya, sehingga orang tuh melihat indahnya Islam dari perilaku Anda ya. Begitu ya, jangan sampai Anda kelakuannya tidak menunjukkan keindahan agama kita ya. Ya semoga Anda semua sahabatku dan para pendengar dimanapun Anda berada, Allah kita bisa merasakan indahnya keindahan agama Islam ya, sehingga orang-orang merasakan kedamaian ketika berdekatan dengan kita ya. Kita juga bisa memberikan toleransi ya kepada pemeluk agama lain, memastikan mereka semua bisa dengan aman, dengan nyaman melaksanakan apa yang diyakininya ya. Memastikan mereka semua bisa beribadat dengan tenang, dengan nyaman ya. Dan sahabat semua dimanapun sahabat berada, mari kita tingkatkan persatuan dan kesatuan, rasa toleransi ya. Mari kita tingkatkan cinta tanah air dengan melaksanakan 7 hal tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menjadi orang-orang yang senantiasa menebarkan kebaikan, perdamaian dan kebahagiaan kepada orang lain, kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini ya. Sehingga kita bisa benar-benar mewujudkan ya Indonesia yang lebih damai, Indonesia yang lebih tenang, dan Indonesia yang lebih makmur ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Kang Asep undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.